Sebelum lanjut video ini, aku ingin tanya kepada kalian, kalau kalian nyari di HP kelas entry level di 2 juta ke bawah, sebenarnya apa sih yang kalian cari? Apa yang kalian ingin dibanggakan dari HP yang akan kalian beli? Oke, jadi di tahun 2021 sekarang, kalau kalian punya budget terbatas tapi pengen memiliki sebuah HP, tentunya dapatnya entry level, tapi yang rada beda, ada yang sesuatu yang dibanggakan, minimal beda dengan brand lain lah di kelas harganya. Dan ternyata Samsung Galaxy A11 ini HP dari Samsung dirilis tahun 2020, masuk kategori entry level. HP ini memiliki sesuatu yang gak dimiliki HP lain. Ya, HP ini bisa dibilang, ya kalau kalian beli HP ini tuh ya rada ada sebuah sesuatu yang dibanggakan. Oke, kita lihat dulu untuk harganya. Untuk harganya ini di pasaran online sekitar 1,7 sampai 1,8 juta. Dan ini HP Samsung, ingat, jadi stoknya nggak goib, banyak di pasaran online atau offline. Kalian gak usah takut, HP Samsung itu kan sejuta umat lah, dari 1 juta sampai yang flagship belasan juta, puluhan juta itu ada. Dan bagian yang paling bisa diandalkan dari HP ini, paling bisa dibanggakan adalah dari segi desain. Ya, dengan kelas entry level aku pikir HP ini adalah dengan desain HP terkeren menurut aku. Ya misalnya kita lihat untuk bagian belakang, memang kalau dari build quality masih dari bahan plastik lah ya, tapi kita lihat untuk desainnya, ini adalah desain paling bisa diterima, paling aman, paling gak neko-neko, paling simple tapi keren menurut aku. Posisi kamera, fingerprint, dan finishingnya, dan HP-nya juga tipis. Terus kita bisa lihat untuk bagian depan, layarnya adalah sebuah keuntungan besar. Ya, Infinity O atau punch hole atau istilah gampangnya layar bentuk tompel. Kamera depannya posisinya membulat di bagian pinggir. Ini adalah layar dengan desain terbaik sih di harganya. Kalau kita nyari di HP lain nggak ada yang layar seperti ini di harga 1,8, kecuali kalau brand yang mungkin masih pendatang baru, itu wajar. Dan setelah aku coba-coba juga layar seperti ini di brand lain, di searching di Google, harganya masih di atas 2 juta, bahkan banyak HP yang 4, 5, 7 juta itu masih dengan layar seperti ini. Dan kalau kita lihat untuk di HP yang mending-mending semisal Xiaomi, itu Redmi Note 9 itu harganya masih 2 juta dengan layar yang bentuk Infinity O atau punch hole. Ya dengan layar seperti ini tentunya kalau kita bermain HP ini tuh layarnya terlihat begitu clear, bersih, dan di mata itu enak dan terkesan lebih mewah lah ya, terkesan lebih premium kalau dibawa atau di tongkrongan seperti itu. Terus untuk kualitas layarnya sih resolusinya sama lah, kelas entry level di 720 pixel ya. Kalau buat nonton video ya ketajamannya sama seperti itu. Tapi ini layar Samsung juga dari PLS TFT ya, bukan Super AMOLED ya. Tentunya gambar yang dihasilkan itu masih oke, sudut pandangnya juga terbilang masih bagus banget, masih tajam, dan ini terlihat lebih full view, lebih enak di mata intinya. Dan salah satu sesuatu yang aku suka dari khususnya layar Samsung adalah dari segi brightness di HP Samsung, nggak tahu itu cukup terang. Kalau di terik mata bawah matahari itu masih bisa oke lah. Aku udah nyoba beberapa brand sebelah itu entry level, kalau dibuat siang hari rada kurang ngangkat untuk brightnessnya. Intinya layar dan desain HP ini sebuah kelebihan yang jarang dimiliki HP lain. Ini layarnya enak, simple, dan desainnya bisa dibilang tipis, ringkas. Terus untuk UI-nya HP Samsung gak usah ditakutkan. Untuk tampilan antar muka, UI di HP Samsung bisa dibilang paling simple, paling efisien, paling pas, paling nyaman, paling mudah dipahami. Sampai ada embel-embel lebih mudah pakai Samsung, tapi emang itu benar. Terus untuk UI-nya pakai One UI 2.0. Untuk OS-nya juga sudah di OS Android 10 sudah cukup terbaru, meskipun sekarang udah OS 11, tapi ini udah cukup untuk kelasnya. Terus untuk bicara spesifikasi, ini bukanlah sesuatu yang
yang lebih dari HP lain. Bisa dibilang ada yang mengatakan HP ini HP kentang, tapi menurut aku enggak guys. Chipset Snapdragon 450 adalah chipset yang banyak banget digunakan oleh kelas entry level di range harga 2 juta. Ya, chipset ini sesuai dengan harganya aja. Mungkin kalian mengira ada yang lebih cepat, ya itu memang benar. Ada yang lebih cepat di harganya. Tapi chipset Snapdragon 50 ini aku coba-coba buat buka tutup aplikasi secara cepat, yang lebih rada dipaksakan sedikit, rada scrolling secara cepat, buka tutupnya rada cepat, terus ya banyak aplikasi dijalankan secara langsung. HP ini bisa dibilang mampu masih ngangkat untuk performanya. Aku belum merasakan lag yang begitu berarti di HP ini. Mungkin karena RAM-nya sudah 3/32 GB ya. Mungkin kalian akan langsung bilang kalau di harga yang sama di brand lain udah dapat yang 4 GB/64. Tapi ya bodo amat, sekarang kita fokus lagi ke HP ini. Intinya performa di HP ini chipset Snapdragon 450, RAM 3 GB. Ini masih terbilang cukup enak, masih lancar, masih smooth, jarang ada lola. HP ini nggak lola serius. Terus lag-lag yang begitu berarti juga nggak ada. Buat scrolling HP ini yang enak, buat medsosan enak, tambah layarnya tadi enak. Terus kalau aku coba buat main game, ya chipsetnya ini nggak bisa dipaksakan buat main game-game yang berat banget. Ya kalau aku coba di game ringan, game ini itu buat grafisnya sudah cukup bagus, dan untuk performanya juga jarang ada lag atau patah-patah, nggak ada. Untuk semut-semutan juga cukup smooth. Dan di game Mobile Legend aku coba di rata kanan di grafis paling tinggi. Ini rada yang aku kesankan adalah cukup panas ya, karena aku coba dipaksa rata kanan dengan grafis paling tinggi, dan mainnya juga sudah cukup lama, tapi aku nggak merasakan lag di sini atau frame drop atau rada delay untuk touchnya. Di sini nggak ada. Performanya masih santuy, lancar, smooth. Terus untuk grafisnya aku coba turunin buat menghilangkan panas, ternyata tetap aja panasnya tetap terasa, dan bisa dibilang HP ini dari segi performa B aja. HP lain di harga sama ada yang lebih cepat, lebih keren, lebih pro untuk gaming. Nah sekarang untuk bagian kamera HP ini salah satu yang kurang dibanding kompetitornya. Untuk kamera depan ataupun kamera belakang, ya kita langsung aja menuju ke kamera. HP ini memiliki 3 lensa tadi. Lensa utama, lensa lebar, dan lensa focus live atau lensa bokeh. Untuk fitur-fiturnya, menu-menunya juga sama kayak HP entry level yang 3 biji kamera lah biasa. Lensa lebar, terus ada lensa bokeh, foto, video. HP ini rada miss kalah, yaitu nggak ada fitur night mode. Yang lebih murah ada fitur night mode malam, yaitu Realme C11 udah ada. Meskipun itu gimmick tapi kan lumayan. Terus untuk bagian video, aku rasa semua HP di 2 juta atau lebih dikit masih sama 1080 pixel dan nggak ada fitur stabilisasi. Dan di HP ini ternyata untuk lensa lebarnya bisa digunakan buat ngevideo. Ya ini sudah cukup impresif. Kita bisa menangkap view angle lebih luas ala-ala kamera action. Oke, berikut ini langsung aja hasil kamera dari HP ini, baik foto atau video. Ya untuk hasil fotonya seperti yang tadi aku bilang, rada gagal dari segi warnanya rada pucat, detailnya kurang, bahkan di siang hari. Aku rasa rada perlu diedit untuk hasil foto HP ini. Malahan di lensa lebarnya menurut aku cukup bagus ya, tapi tetap aja HP lain juga banyak yang seperti ini. Terus untuk hasil foto malam hari jelas noise banyak, terus detailnya rada kurang, kontrasnya rada soft, rada kurang angkat, tapi warnanya rada bagus menurut aku, nggak pucat-pucat banget malah. Untuk hasil ultra wide nggak usah berharap noise parah, detail kurang, kabur. Untuk hasil selfie-nya ya ada 2 mode normal dan sedikit wide. Untuk selfie-nya juga rada pucat menurut aku, rada perlu diedit, dan tapi cukup natural, nggak aneh-aneh sih menurut aku. Sorry, ini foto dari Sony XZ1 Compact, susah dipotong. Oke guys, dan ini adalah hasil video dari kamera belakang di resolusi mentok 1080 pixel tanpa fitur stabilisasi. Jadi gambarnya cukup guncang-guncang ya. Di harga di bawah 2 juta emang belum ada fitur stabilisasi yang aku tahu di HP baru.
Tapi di sini bisa dipindah ke mode yang ultra wide. Dan ini adalah hasil dari kamera depan di resolusi 1080 pixel. Ini sudut pandangnya bener-bener sempit banget, jadi kelihatan muka aja. Gak ada fitur stabilisasi, jadi gambarnya bener-bener guncang-guncang banget. Ini untuk video sih ya nggak bisa diharapkan banyak sih. Dan untuk baterainya sendiri, karena bodinya terbilang tipis, ini juga nggak gede-gede banget, yaitu 4000 mAh. Nggak gede, tapi menurut aku udah cukup. Tapi nggak awet banget, karena sekarang udah trennya 5000 sampai 6000 mAh. Ini 4000 mAh nggak boros lah. Intinya dari pagi sampai malam udah cukup sekali ngecharger. Paling kalau kita rada dipaksa buat gaming yang rada kaum rebahan mungkin rada boros ya. Mungkin itu malamnya ngecharger lagi. Kita lanjut. Untuk kualitas speakernya juga lumayan menurut aku, nggak cempreng-cempreng banget, bahkan di sini lumayan detail dan bassnya juga lumayan ada. Paling soal masalah stereo speaker di harga segini ya menurut aku udah masih jarang lah ya. Saatnya closing dan kesimpulannya HP ini masih recommended, masih worth it banget dipakai di tahun 2021 buat kalian yang ngegunakan HP itu nyari kenyamanan, bukan gamer. Performa di HP ini biasa, kamera biasa, terus fitur biasa menurut aku. Tapi satu yang tidak dimiliki HP lainnya itu desain dan layar ini keren banget. Dan satu lagi dari brand Samsung, jarang ada bug-bug iklan, itu nggak ada yang ngeganggu. Dan aksesoris spare part banyak. Kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Dan bye.